Sekarang tiba waktunya kami berdiam diri di hadapan Tuhan, mendengar firman yang akan diberitakan. Berikan kepada kami telinga yang terbuka, pikiran yang jernih, dan seluruh kehendak kami boleh ditaklukkan di dalam kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang selalu belajar menikmati firman Tuhan, meskipun firman itu mungkin menegur kami, meskipun firman itu tidak menyenangkan kami, tapi biarlah kami hari ini boleh belajar menikmati firman-Mu. Pimpin hamba-Mu Tuhan yang dipersiapkan, boleh dibagikan, sehingga boleh menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Baik-baik ya. Saudara sekalian, sebelum saya masuk di dalam pemberitaan firman, saya kembali mengajak saudara untuk boleh menghadiri hari Jumat ini. Kita ada satu seminar yang penting berbicara tentang Injil di dalam dunia postmodern. Saudara, apa isi dari seminar ini? Kita akan berbicara tentang satu fenomena yang mengerikan di dalam zaman ini. Kita tidak sadar, kita telah memasuki satu zaman yang berbeda dari zaman sebelumnya. Zaman itu disebut dengan zaman postmodern. Jadi kita hidup bukan di dalam zaman modern, tetapi kita sudah melewati masa modern yang disebut dengan postmodern. Dan zaman postmodern ini sangat mempengaruhi gereja di seluruh dunia. Jadi gereja bukan terisolasi di atas gunung, tidak dipengaruhi oleh lingkungan, tetapi sangat dipengaruhi oleh zaman di mana kita hidup. Nah, salah satu pengaruh daripada postmodern yang tidak disadari oleh gereja-gereja di Indonesia adalah pengaruh yang berkaitan dengan pemberitaan Injil. Saudara lihat, sekarang banyak gereja sudah tidak suka memberitakan Injil. Sekarang banyak orang Kristen menganggap pemberitaan Injil itu tidak perlu. Nah, saudara, mengapa bisa demikian? Apa pengaruh postmodern terhadap pemberitaan Injil? Nah, Jumat ini di dalam persekutuan pemuda akan dibahas. Saudara jangan berpikir, saya kan bukan pemuda. Firman Tuhan bukan untuk pemuda tok, tapi juga untuk semua umur. Kalau saudara merasa sungkan datang, ikuti lewat Zoom di rumah saudara masing-masing. Saya akan menunjukkan kepada saudara satu fenomena yang mengerikan yang tidak disadari oleh gereja. Sekarang gereja sudah tidak suka memberitakan Injil. Gereja malas memberitakan Injil. Nah, semua itu nanti akan saya jawab pada hari Jumat minggu ini. Jadi catat waktunya, silakan saudara ikuti. Saudara, sekarang mari kita membuka Alkitab. Kita akan membaca Kejadian pasal keempat yang merupakan lanjutan khotbah minggu lalu, kitab Kejadian pasal ketiga. Kita bersyukur saudara, GKA Trinitas mulai mengkhotbahkan secara berseri kitab demi kitab supaya kita mendapatkan satu rangkaian cerita yang utuh. Kalau tidak demikian, ada bagian-bagian firman Tuhan yang tidak pernah dikhotbahkan oleh gereja sampai Tuhan Yesus datang juga tidak pernah dikhotbahkan. Saudara, Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 16. Saya mengajak saudara membaca ayat yang genap, saya ayat yang ganjil, demikian bergantian seterusnya. Saya pertama, saudara ayat yang kedua. Dan saudara membaca sambil diperhatikan dengan teliti. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya, lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik?
Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Kata Kain kepada Tuhan, "Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung." Firman Tuhan kepadanya, "Sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskannya 7 kali lipat." Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Oke, saudara sekalian, apa yang muncul di dalam pikiran saudara ketika saudara diberikan oleh Tuhan sesuatu berkat keturunan di dalam hidup saudara? Ketika kita punya anak atau ketika saudara masih menjadi bayi, pernahkah kita tanya kepada orang tua kita, "Papa, Mama, sebenarnya dulu ketika engkau melahirkan aku, apa yang engkau harapkan dari aku? Apa yang engkau cita-citakan dari aku?" Saudara pernah nanya? Mungkin tidak pernah ya, saya juga tidak ada kesempatan tanya itu kepada papa mama saya. Saudara-saudara, pada waktu kita diberikan anak oleh Tuhan, pernahkah kita juga menggumulkan di hadapan Tuhan, "Besok anakku mau jadi apa Tuhan? Besok anakku mau kupersembahkan kepada Engkau Tuhan." Nah saudara-saudara, Kejadian pasal keempat berbicara tentang kejatuhan dan kehancuran sebuah keluarga. Kejadian pasal ketiga berbicara tentang kejatuhan manusia di dalam dosa yang diwakilkan oleh Adam dan Hawa. Maka Kejadian pasal keempat berbicara tentang kejatuhan sebuah keluarga. Nah saudara, di dalam Alkitab tidak dijelaskan seberapa jarak antara Kejadian 3 dengan Kejadian pasal keempat. Artinya setelah Adam dan Hawa dibuang oleh Allah dari Taman Eden, lalu ada jarak berapa puluh tahun, barulah lahir Kain dan Habel. Alkitab tidak menjelaskan kepada kita. Nah, tetapi saudara, Alkitab dengan jelas mengatakan Adam dan Hawa memiliki keturunan setelah mereka berdosa. Ini adalah yang dicatat di dalam Kejadian pasal yang keempat. Kain adalah manusia pertama yang lahir secara normal seperti kita. Adam dan Hawa diciptakan oleh Tuhan langsung, tidak punya papa mama. Kain adalah manusia pertama yang lahir ke dalam dunia dengan cara yang normal, melalui hubungan seksualitas. Itulah sebabnya saudara, Bapak Gereja Agustinus mentafsirkan bagian ini dan memberikan sesuatu statement bahwa seksualitas adalah akibat kejatuhan manusia di dalam dosa. Saya ulangi saudara, Agustinus mentafsirkan Kejadian pasal 4 ini dengan sesuatu pemikiran bahwa seksualitas adalah sesuatu akibat kejatuhan manusia di dalam dosa. Nah saudara, tafsiran ini jelas adalah tafsiran yang salah. Seksualitas bukan akibat kejatuhan di dalam dosa. Karena pasal sebelumnya Tuhan sudah memberikan perintah kepada kita, beranak cuculah, penuhilah bumi. Jadi saudara jangan berpikir seksualitas adalah akibat manusia jatuh di dalam dosa. Kalau manusia tidak jatuh di dalam dosa, maka kita tidak punya sesuatu seksualitas di dalam diri kita,
dan kita tidak perlu memiliki anak. Bukan, saudara. Yang benar adalah dosa telah merusak seksualitas manusia. Dosa telah mendistorsi seksualitas manusia. Itulah sebabnya nanti di dalam kitab Kejadian beberapa pasal ke depan, saudara menemukan kota Sodom dan Gomora yang seluruh penduduknya adalah penganut homoseksual. Di dalam Roma 1, di situ juga Paulus menegur tentang penyimpangan manusia setelah jatuh di dalam dosa. Jadi saudara-saudara, inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi jangan berpikir seksualitas adalah akibat jatuh di dalam dosa. Tidak, tetapi justru di dalam Kristus seksualitas yang terdistorsi oleh dosa sekarang harus dikuduskan oleh Tuhan. Kembali seperti yang Tuhan rencanakan. Kembali seperti yang Tuhan desain di dalam diri kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan berbicara tentang sebuah keluarga yang mula-mula bukan sekedar Adam dan Hawa, tetapi dosa itu sudah masuk di dalam kehidupan sebuah keluarga. Alkitab mencatat dosa merusak bukan pertama kali pada gereja, dosa merusak bukan pertama kali pada pemerintahan atau negara, tetapi dosa itu termanifestasi dan merusak pertama-tama di dalam sebuah keluarga. Ini mengerikan, saudara. Keluarga adalah sesuatu institusi yang Tuhan ciptakan sendiri di dalam sebuah pernikahan. Tetapi setelah jatuh di dalam dosa, dosa itu terus merusak keluarga demi keluarga. Nah, saudara, kalau kita memperhatikan Kejadian pasal keempat ini berbicara tentang siapa? Kejadian pasal keempat ini memiliki fokus sebenarnya pada diri seorang keturunan Adam, anak pertama dari Adam dan Hawa yang bernama Kain. Saudara, kata Kain itu muncul 14 kali di dalam pasal yang keempat. Kata Habel cuma muncul 7 kali di dalam pasal yang keempat. Sehingga fokus utama dari Kejadian pasal 4 ini adalah berbicara tentang Kain, bukan tentang Habel. Bahkan Habel pun tidak dicatat berkata-kata kepada Tuhan. Habel pasal 4 juga tidak dicatat berkata-kata kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak ngomong satu kalimat pun kepada Habel. Tetapi saudara menemukan di dalam pasal keempat ini, Tuhan bercakap-cakap dengan Kain. Kain bercakap-cakap dengan Tuhan. Maka saudara, fokus dari pasal keempat ini, kita akan belajar dari seorang yang bernama Kain. Di dalam kita membaca pasal keempat, secara sepintas kita sudah tahu cerita dari kejadian ini. Bahkan sejak sekolah minggu kita sudah diceritakan akan kisah ini. Di mana Kain membunuh Habel. Sudah selesai. Kain ditolak persembahannya dan membunuh adiknya sendiri. Nah, saudara, hari ini saya akan mengajak saudara menggali lebih dalam perikop yang biasa sudah kita dengar ini. Saudara, di dalam pasal keempat ini, apa sebenarnya message atau pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kitab Kejadian di dalam cerita ini? Jadi kalau saudara membaca di dalam Alkitab, jangan cuma membaca lalu lewat selesai, saudara. Saya paling tidak setuju ya, ada perlombaan membaca Alkitab hanya untuk memenuhi target 1 tahun, 2 tahun seluruh Alkitab selesai. 1 hari suruh baca 3 pasal, 4 pasal, kebut-kebutan. Nah, itu sekarang banyak grup-grup seperti itu. Baca 3 pasal, 4 pasal, tapi kalau tidak ngerti gak ada gunanya, saudara. Lebih baik baca pelan-pelan, mempelajari dengan teliti, saudara mendapatkan sesuatu pengajaran rohani penting, itu jauh lebih berguna daripada balapan baca Alkitab. Mas saudara-saudara, di dalam bagian ini kita akan mempelajari apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini, terlebih dari hidup seorang yang bernama Kain. Saudara, yang pertama, penulis dari kitab Kejadian ini ingin memberikan kepada kita kontras. Kontras itu berarti perbedaan yang sangat menyolok antara 2 macam anak di dalam kehidupan Adam dan Hawa.
Saudara, hingga momen ini Adam dan Hawa hanya memiliki 2 anak, saudara. KB, saudara. 2 anak cukup, Kain dan Habel. Laki-laki atau perempuan tidak penting. Tuhan kasih 2 orang anak laki-laki. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, di dalam budaya Timur dan juga di dalam budaya Tionghoa khususnya, kalau diberi anak laki-laki, senengnya minta ampun, betul kan? Apalagi kalau anaknya 10 laki-laki semua, bisa jadi kesebelasan sepak bola, saudara. Nah, di dalam bagian ini juga sama. Saudara perhatikan, di dalam poin pertama, penulis daripada kitab Kejadian ini adalah memberikan kontras kepada 2 macam anak yang lahir di dalam keluarganya Adam. Saudara lihat, Tuhan itu begitu baik kepada keluarganya Adam, saudara. Setelah mereka diusir dari Taman Eden, dibuang dari hadapan Tuhan, ternyata Tuhan tetap memelihara hidup mereka meskipun mereka hidup di dalam penghukuman Allah. Nah, salah satu berkat yang Tuhan berikan di dalam hidup mereka adalah Tuhan memberikan anak-anak di dalam kehidupan mereka, meskipun mereka sudah jatuh di dalam dosa. Saudara, kehadiran anak itu sesuatu yang dinantikan di dalam kehidupan sebuah keluarga. Apalagi kalau itu anak pertama, apalagi kalau anaknya laki-laki. Betul tidak? Saya membayangkan Hawa, saudara, pada waktu dia mengandung Kain, anak pertama ini, wah, dia akan siapkan kamar untuk Kain ini secara khusus. Begitu kan? Banyak pasangan muda kalau punya anak pertama semuanya harus baru, ranjangnya baru ya, semuanya baru, kamarnya didesain, kasih wallpaper yang indah, kasih AC supaya anaknya gak kepanasan dan sebagainya. Saudara, kira-kira itulah yang juga dilakukan oleh Hawa terhadap Kain, saudara. Maka di dalam ayat itu dikatakan, setelah perempuan itu bersetubuh dengan suaminya, maka lahirlah Kain, dan perhatikan, Hawa memberikan kepada Kain sesuatu kalimat. Perhatikan, saudara, aku telah mendapatkan seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Saudara, kalimat ini menunjukkan keluarga Adam dan Hawa meskipun sudah dibuang oleh Tuhan, mereka tetap menyembah Allah. Mereka tetap mengingat Allah. Buktinya kalimat ini, Hawa tetap bersyukur kepada Tuhan. Aku telah mendapatkan seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Nah, saudara, Hawa memberikan kepada anaknya Kain ini sesuatu penjelasan tentang namanya. Tetapi saudara lihat, ketika Habel itu lahir, Hawa tidak memberikan keterangan apa-apa. Nah, ini yang tadi saya maksudkan, ya. Saudara membaca Alkitab harus teliti, jangan cuma sekedar lewat. Saudara mulai sense, loh, kenapa kalau Kain lahir, Hawa kok ngomong, aku mendapatkan seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Tetapi ketika Habel itu lahir, Hawa tidak memberikan makna dari kelahiran Habel sama sekali. Nanti di dalam Kejadian 4 ayat 25 minggu depan akan dibahas, setelah Habel itu mati, maka Adam dan Hawa memiliki anak yang ketiga yang bernama Set. Dan terhadap Set, Hawa kembali ngomong, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai gantinya Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Jadi Kain ada keterangan, anak ketiga Set ada keterangan, namanya apa. Tetapi Habel, Hawa diam, tidak memberikan penjelasan apa-apa. Saudara-saudara, ini adalah sesuatu yang menarik, saudara. Kain itu artinya adalah milik. Bahasa Ibraninya adalah kain, yang artinya possession, kepemilikan. Aku memiliki anak laki-laki ini, aku mendapatkan anak laki-laki ini dengan pertolongan Tuhan. Saudara, banyak pentafsir, saudara, termasuk adalah Martin Luther, Bapak Reformator,
memberikan tafsiran bahwa ketika Hawa mengatakan aku mendapatkan anak laki-laki ini dengan pertolongan Tuhan, Hawa itu berpikir anak inilah yang dijanjikan Tuhan sebagai Mesias. Minggu lalu kita membaca di dalam Kejadian 3 ayat 15, begitu manusia jatuh di dalam dosa, Tuhan sudah menjanjikan seorang juru selamat. Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala si ular. Tapi Tuhan kan nggak ngomong siapa namanya. Tuhan cuma ngomong keturunan perempuan ini. Maka Martin Luther dan beberapa pentafsir saudara mentafsirkan Hawa ini sedang bersuka cita. Anak ini adalah anak perjanjian. Anak ini adalah anak yang diberikan oleh Tuhan sebagai Mesias untuk meremukkan kepala ular yang sudah menipu saya. Nah, ini adalah tafsiran dari Martin Luther. Tetapi saya lebih setuju saudara, kalimat ini adalah satu kalimat ucapan syukur dari Hawa kepada Tuhan. Kita jangan lupa, pada waktu Hawa jatuh di dalam dosa, Tuhan memberikan penghukuman. Engkau akan kesakitan pada waktu engkau melahirkan. Sehingga pada waktu Hawa melahirkan Kain, disitulah Hawa bersyukur kepada Tuhan. Dengan pertolongan Tuhan, aku mendapatkan anak ini dalam hidupku. Saudara, Hawa tetap mengingat kebaikan Tuhan. Jadi keluarga ini tetap keluarga yang beribadah kepada Tuhan. Meskipun sudah di dalam dosa. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau benar tafsiran dari Martin Luther, Hawa mengatakan kalimat ini sebagai satu pengharapan terhadap Kain. Ini sesuatu yang normal dan wajar. Saudara, setiap orang tua selalu memiliki pengharapan kepada anaknya kan. Tadi makanya saya di awal khotbah tanya, pernah enggak sih kita ini nanya kepada orang tua kita, Pak dulu kamu ngelahirin saya ini mengharapkan saya jadi apa? Ya. Atau saudara, ketika kita punya anak, pernahkah kita memiliki pengharapan terhadap anak kita? Tuhan, saya berharap anak ini boleh engkau pakai menjadi hamba Tuhan. Saya berharap anak ini bisa menjadi orang yang berguna buat bangsa dan negara dan sebagainya. Saudara-saudara, kalau benar tafsiran daripada Martin Luther seperti itu, berarti Hawa ini memiliki pengharapan yang besar terhadap anak sulungnya, Kain ini, saudara. Dia pikir anak ini adalah Mesias. Dia pikir anak ini nanti akan jadi juru selamat umat manusia. Tetapi saudara, lihat akhir hidup Kain. Apa yang dibayangkan oleh Hawa tidak pernah terwujud. Apa yang dia pikirkan tentang anaknya justru berbalik 180 derajat daripada yang dia harapkan. Saudara, Kain kita tahu menjadi seorang pembunuh. Maka di sini kita melihat satu kontras dengan hidup anak kedua yang bernama Habel. Saudara, di mana kontrasnya? Kontrasnya adalah di dalam arti namanya. Kain artinya milik. Possession, ini milikku, pemberian dari Tuhan. Tetapi apa arti kata Habel? Saudara, Habel itu memiliki arti yang bersifat sia-sia. Habel bisa diartikan seperti uap, vapor, yang kelihatan sebentar lalu menghilang. Dan di dalam kitab Pengkhotbah, kalau saudara pernah baca kitab Pengkhotbah, di situ kata sia-sia muncul puluhan kali. Segala sesuatu adalah sia-sia, vanity of vanity, kata Pengkhotbah. Nah saudara tahu kata sia-sia di situ adalah kata hevel, hevelim, yang memiliki kata yang sama dengan Habel ini. Berarti saudara, Hawa ini sepertinya seolah-olah sudah tahu, anakku yang kedua ini, Habel, umurnya tidak panjang. Habel ini hanya peran pembantu kalau di film, yang cuma lewat sebentar lalu menghilang. Habel umurnya tidak panjang, maka dia disebut dengan nama Habel yang artinya sia-sia. Saudara-saudara, di dalam dua anak yang dilahirkan oleh keluarga Adam ini, kita melihat kontras yang luar biasa. Justru orang yang hidupnya singkat seperti Habel, yang dianggap sia-sia, yang dianggap seperti uap, tetapi justru hidupnya Habel inilah hidup yang diperkenan oleh Tuhan.
Kain hidupnya panjang umur, saudara. Minggu depan pasal ke-5 nanti saudara akan diajarkan keturunan dari Kain. Jadi Kain itu akhirnya menikah, memiliki banyak keturunan. Habel tidak pernah menikah dan tidak punya keturunan. Hidupnya sangat singkat. Tetapi saudara, apa artinya hidup panjang, umur panjang, tetapi hidup tidak diperkenan oleh Tuhan? Inilah hidupnya Kain. Jadi penulis daripada kitab Kejadian ini di awal memberikan kepada kita kontras hidup dari dua anak Adam dan Hawa ini, Kain dan Habel. Saudara mungkin bertanya, loh kok bisa begini Pak ya? Kenapa di dalam satu keluarga, satu anaknya bisa cinta Tuhan, satu anaknya kok bisa tidak cinta Tuhan, bahkan menjadi seorang yang berani melawan Tuhan. Nah saudara, nanti akan saya jelaskan, kita akan berbicara tentang the mystery of sin, misteri dosa di dalam hidup manusia. Kisah ini ada kisah yang mengerikan luar biasa, yang menjadi pelajaran penting bagi manusia sepanjang zaman. Saudara-saudara, bukan hanya kontras masalah umur, kitab Kejadian juga memberikan kepada kita kontras pekerjaan dari dua anak Adam dan Hawa. Kain dikatakan menjadi seorang petani, bercocok tanam. Habel dikatakan menjadi seorang peternak yang menternakkan binatang dan sebagainya. Maka ini adalah kontras di antara dua macam anak Adam dan Hawa yang akan kita pelajari. Saudara-saudara, kita akan sekarang memfokuskan kepada dirinya Kain. Habel itu cuma peran pembantu. Dia cuma lewat sebentar lalu dibunuh, selesai, tidak pernah muncul lagi. Yang menjadi fokus pasal keempat adalah dirinya Kain. Dan kita akan menggali saudara, Kain ini orang seperti apa? Mengapa dia menjadi anak seperti ini? Apakah Adam dan Hawa tidak pernah mendidik Kain? Saya yakin pernah mendidik Kain. Buktinya Habel jadi orang baik. Itu pun hasil didikan daripada Adam dan Hawa. Maka sekarang apa yang menjadi problem di dalam hidupnya Kain? Saudara, saya ingin membagikan kepada saudara 3 problem di dalam hidupnya Kain yang akan kita pelajari. Pertama, Kain memiliki problem with God, saudara. Problem dengan Allah. Saudara-saudara, di dalam kisah ini dimulai dengan sesuatu cerita yang kelihatannya sepele. Dosa itu muncul di dalam hidupnya Kain gara-gara hanya masalah ibadah. Saudara tidak pernah terpikirkan, ibadah yang seharusnya membawa kita dekat dengan Tuhan, di dalam hidupnya Kain justru ibadah itu menjerumuskan dia ke dalam dosa. Nah saudara lihat, di dalam pasal keempat ini, kedua anak ini mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Saudara, dari mana Kain dan belajar itu? Kain dan Habel itu belajar beribadah kepada Tuhan. Zaman ini Tuhan belum memberikan hukum Taurat, saudara. Taurat itu masih ribuan tahun, nanti Musa baru lahir diberikan hukum Taurat. Zamannya Kain dan Habel tidak ada hukum Taurat, tidak ada aturan di dalam menyembah kepada Tuhan. Dari mana mereka belajar? Pasti dari orang tua mereka. Adam dan Hawa mendidik mereka untuk beribadah kepada Tuhan. Maka saudara, kalau tanya kepada saya, apakah Adam dan Hawa diselamatkan? Saya cenderung menjawab iya. Meskipun mereka dibuang dari hadapan Tuhan, tetapi Alkitab menunjukkan dan mengindikasikan mereka beribadah, mereka bertobat, mereka tetap menyembah Allah meskipun sudah di dalam kejatuhan. Nah saudara-saudara, Adam dan Hawa mendidik dua anaknya untuk beribadah, memberikan persembahan kepada Tuhan. Tidak dijelaskan saudara, pada umur berapa Kain dan Habel di dalam cerita ini. Umur berapa Kain membunuh Habel tidak diceritakan. Dan tidak juga dijelaskan apakah ini ibadah mereka yang pertama atau yang kedua atau yang ketiga. Tidak dijelaskan. Nah berarti itu tidak penting bagi kita. Kita hanya memfokuskan kepada apa yang terjadi di dalam peristiwa ini. Saudara-saudara, sejak sekolah minggu kita sudah diajarkan cerita yang sangat terkenal ini. Oh, dua orang kakak adik ini sama-sama beribadah kepada Tuhan, memberikan persembahan kepada Tuhan.
Lalu yang satu diterima oleh Tuhan, persembahannya Habel. Yang Kain ditolak oleh Tuhan. Lalu kita diberikan cerita oleh guru sekolah minggu kita. Kenapa anak-anak persembahan Kain ditolak? Sebab Kain mempersembahkan buah-buahan yang sudah busuk-busuk. Buah-buahan yang sudah rusak dan sebagainya. Nah saudara, di dalam sepanjang sejarah gereja, ini pertanyaan yang dicoba untuk dijawab oleh para pentafsir Alkitab. Saudara pernah mikir enggak ketika baca ayat ini? Iya, kenapa persembahan Kain ditolak? Kenapa persembahan Habel diterima? Saudara, ada orang yang mentafsirkan karena Tuhan lebih suka profesi gembala daripada profesi petani. Nah ini tafsiran yang keliru saudara. Tuhan tidak pernah beda-bedakan pekerjaan manusia selama pekerjaan itu baik di mata Tuhan. Engkau yang jadi guru tidak lebih rendah daripada engkau yang jadi dokter. Engkau yang jadi insinyur tidak lebih jelek daripada seorang hamba Tuhan. Setiap orang dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan panggilan hidupnya masing-masing. Jadi Tuhan tidak pernah anggap gembala lebih baik dari petani atau insinyur lebih baik dari dokter. Tidak ada. Saudara-saudara, tafsiran itu tafsiran yang keliru. Tafsiran kedua yang pernah diberikan, karena persembahan binatang lebih disukai oleh Tuhan daripada persembahan hasil kebun. Jadi Tuhan ini lebih suka persembahan binatang. Tuhan bukan vegetarian, sukanya makan daging, bukan makan buah-buahan atau sayur. Nah ini tafsiran juga keliru saudara. Karena di dalam hukum Taurat Musa, di situ ada hukum Tuhan menerima binatang, Tuhan juga menerima hasil kebun bangsa Israel. Semua menjadi persembahan bagi Tuhan. Saudara, saya rasa tafsiran daripada John Calvin mungkin ada benarnya. John Calvin, Bapak Reformator, mentafsirkan karena dua orang ini memiliki motivasi yang berbeda di dalam memberikan persembahan kepada Tuhan. Ini muncul saudara di dalam ayat tadi yang kita baca. Karena Kain mempersembahkan anak sulung kambing dombanya beserta lemak-lemaknya kepada Tuhan. Sedangkan Kain tidak dicatat memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Nah saudara, inilah kemungkinan jawaban mengapa Tuhan menolak persembahan dari Kain. Sebab Kain tidak memberikan persembahan yang terbaik dari hasil kebun untuk Tuhannya. Sedangkan Habel, dia memilih kambing domba yang terbaik, yang tambun, yang subur, yang gemuk, berikan kepada Tuhan. Dan Tuhan berkenan menerimanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang menjadi titik poin daripada cerita di dalam Kejadian pasal keempat. Setelah Tuhan menolak persembahan Kain, perhatikan, Kain bukan introspeksi diri. Kenapa ya Tuhan kok menolak persembahanku? Apa yang salah dengan aku? Apa yang keliru dengan persembahanku? Kok Tuhan tolak sih? Kok Tuhan terima punya adikku? Tidak, saudara. Alkitab mencatat hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Mulai muncul bibit kebencian, kemarahan di dalam diri Kain. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, mengapa Tuhan menolak Kain? Karena Kain tidak memberikan sesuatu persembahan yang terbaik yang dia bisa berikan kepada Tuhan. Di balik persembahan itu sebenarnya terletak satu problem besar di dalam dirinya Kain. Mengapa orang tidak memberikan yang terbaik kepada Tuhan? Itu pertanyaannya saudara. Mengapa kita tidak memberikan persembahan yang terbaik yang bisa kita berikan kepada Tuhan kita? Karena relasi Kain dengan Tuhan bermasalah. Nah inilah poin pertama. Kain adalah orang yang dengan masalah dengan Tuhan. A man with a problem with God. Saudara-saudara, kalau orang sudah bermasalah dengan Tuhan, seluruh hidupnya akan menjadi masalah. Bukan hanya dengan Tuhan, nanti kita akan lihat dengan sesama.
Maka saudara lihat di dalam poin ini saudara, Kain adalah orang yang hidup tidak berkenan kepada Tuhan. Dari mana kita tahu? Dari perjanjian baru. Saudara, inilah indahnya Alkitab. Ya, Alkitab itu banyak rahasia-rahasia yang kalau saudara tidak ngerti seolah-olah buku biasa. Apa yang tidak jelas di dalam perjanjian lama seringkali dijelaskan di dalam perjanjian baru. Inilah rahasia Alkitab saudara. Di dalam perjanjian baru, Kain itu muncul 3 kali. Nama Kain disebut muncul 3 kali di dalam Alkitab saudara. Yang pertama di dalam 1 Yohanes 3 ayat 11 dan 12. Di situ Rasul Yohanes mengingatkan kita harus saling mengasihi. Jangan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan segala perbuatannya adalah jahat dan dia adalah pembunuh adiknya sendiri. Lihat saudara, peristiwa ini itu diingat oleh orang-orang perjanjian baru, tetapi ingatannya itu negatif. Semua pembicaraan tentang Kain itu negatif, tidak ada yang positif. Dan muncul di dalam Yudas 1 ayat 11. Ketika Yudas murid Tuhan Yesus mengingatkan tentang nabi-nabi palsu, dikatakan celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain. Nah ini, celakalah nabi-nabi palsu karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh oleh Kain. Negatif saudara. Dan di dalam Ibrani 11 juga dikatakan, karena iman Habel mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korbannya Kain. Habel mempersembahkan korban yang lebih baik dari korbannya Habel. Saudara-saudara, nama Habel juga disebut di dalam perjanjian baru. Bukan hanya Kain, tetapi sebutan Habel muncul dalam perjanjian baru itu selalu positif. Ibrani 11 tadi kita baca. Habel memberikan persembahan yang terbaik, tidak seperti Kain. Dan Tuhan Yesus di dalam Matius 23 ayat 35 memuji Habel. Habel disebut sebagai orang yang benar, kata Tuhan Yesus. Nah saudara lihat ya, cerita di dalam Kejadian pasal 4 ini begitu membekas di dalam seluruh kehidupan bangsa Yahudi pada waktu itu, sehingga diulang terus di dalam perjanjian baru. Kain mewakili orang yang jahat, Habel mewakili orang yang baik. Nah saudara-saudara, hari ini kita belajar poin pertama ini saudara. Kain adalah man with the problem with God, orang yang memiliki masalah besar dengan Allah. Dia cuma rajin beribadah, dia rajin memberikan persembahan, tapi dia tidak mengenal Allah. Hari ini begitu banyak orang beribadah kepada Tuhan, rajin ke gereja, rajin pelayanan, tapi Tuhan tidak mengenal dia dan dia tidak mengenal Tuhan. Matius pasal ke-7, Tuhan berkata, "Enyalah kamu sekalian dari hadapanku." Tuhan, bukankah aku sudah membuat mujizat demi namamu? Aku mengusir setan demi namamu. Pakai nama Tuhan membuat mujizat, pakai nama Tuhan untuk berkhotbah. Tuhan berkata, "Enyalah kamu pembuat kejahatan." Saudara, inilah Kain. Dia rajin beribadah, rajin sembahyang, rajin memberikan persembahan, tapi dia tidak mengenal Allah di dalam hidupnya. Ini masalah serius di dalam hidup Kain, dan Kain tidak menyadarinya. Saudara-saudara, poin ini sangat relevan dengan zaman kita. Setelah manusia jatuh di dalam dosa, saudara baca di dalam perjanjian lama, manusia selalu memiliki masalah dengan ibadah, bahkan hingga hari ini. Lihat saudara, kalau saudara memiliki mata yang sama dengan saya, perasaan dan hati yang sama dengan saya, melihat ibadah gereja zaman ini, sudah amburadul, tidak karu-karuan. Ibadah nyaris tidak ada bedanya dengan konser musik. Ibadah tidak ada bedanya dengan pesta pora, saudara. Lampu sorot, lalu panggung gelap-gelapan, keluar asap, disebut memuji Tuhan. Hati-hati saudara. Setelah manusia jatuh di dalam dosa, dimulai dari dirinya Kain,
manusia selalu memiliki problem di dalam ibadah dengan Tuhan, termasuk bangsa Israel. Itulah sebabnya kalau saudara baca dalam Perjanjian Lama, Tuhan menolak ibadah bangsa Israel. Aku membenci persembahanmu, aku muak dengan ibadahmu. Karena mereka ibadah hanya ritual agama semata-mata. Ini Kain, saudara. Bapak dari segala ibadah yang kacau, bapak dari segala ibadah yang sesat adalah Kain. Kejadian pasal keempat. Dia bawa persembahan kepada Tuhan hanya ala kadarnya. Pokoknya saya berikan persembahan. Tidak ada relasi dengan Tuhan, tidak ada perasaan hormat dengan Tuhan, tidak ada perasaan mencintai Tuhan. Mas saudara-saudara, hati-hati dengan ibadah. Jikalau kita hanya rajin ke gereja, kita tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan kita, ibadahmu sia-sia. Seberapa besar persembahan yang kamu berikan kepada Tuhan di dalam gereja, kalau hatimu tidak mencintai Tuhan, hatimu tidak terlebih dahulu dipersembahkan untuk Tuhan, ibadahmu seperti Kain, Tuhan akan tolak dan Tuhan buang. Ibadah sangat serius, ini yang dikatakan di dalam Kejadian pasal keempat, saudara. Di mana Kain sudah melakukan fondasi yang salah di dalam relasinya dengan Allah, membawa dia kepada problem yang kedua. Kain adalah manusia yang membawa the problem with sin, dengan dosa. Setelah persembahannya ditolak oleh Tuhan, dia bukan refleksi diri, dia marah. Saudara pikir dia marah kepada siapa? Banyak orang baca ayat ini menyimpulkan Kain marah kepada Habel, lalu dibunuhlah Habel. Saudara, itu tidak sepenuhnya salah, tetapi lebih tepat saya menganalisa Kain marah bukan kepada Habel. Sebenarnya Kain marah kepada Tuhan. Tuhan, kenapa kok saya ditolak? Kenapa kok dia diterima? Kalau tidak ada dia, pasti engkau terima persembahan saya. Saudara nangkep logikanya? Saudara-saudara, kalau orang bertanding balapan mobil, saudara, F1 atau MotoGP, kalau saudara lihat, balapan kebut-kebutan, pasti ada juaranya, saudara. Juara 1, juara 2. Orang yang juara 2 pasti ngomong, kalau tidak ada dia, saya pasti juara 1. Betul kan? Inilah Kain. Kenapa saya ditolak Tuhan persembahannya? Coba kalau tidak ada Habel, hari itu saya cuma persembahan sendiri, pasti punya saya diterima. Itu pikirannya Kain. Maka sebenarnya Kain itu marah kepada Tuhan. Kenapa engkau pilih kasih? Kenapa engkau tidak adil? Nah, saudara-saudara, inilah pikiran daripada Kain. Maka di dalam pikiran itulah Habel menjadi kambing hitam kemarahan daripada si Kain. Gara-gara lu, Tuhan tolak saya. Gara-gara persembahan lu, persembahan gua ditolak Tuhan. Awas lu ya. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, inilah refleksi kemarahan kepada Tuhan, ketidaktaatan kepada Tuhan, termanifestasi kepada yang lain. Seorang pentafsir memberikan kalimat vertical sin followed by horizontal sin. Ngerti? Dosa vertikal kepada Tuhan akan diikuti oleh dosa kepada sesama. Vertical sin will be followed by horizontal sin. Inilah Kain. Orang yang tidak cinta Tuhan, orang yang tidak taat Tuhan, orang yang tidak mengasihi Tuhan, ibadahnya pura-pura, pasti dia akan bermasalah dengan orang yang lain. Mas saudara-saudara, Tuhan sudah tahu. Maka di dalam poin inilah Tuhan memberikan peringatan kepada Kain. Kain, Kain, kenapa hatimu panas dan mukamu muram? Kalau engkau mau berbuat baik, bukankah engkau bisa melakukannya? Engkau akan gembira. Ingat, dosa sudah ketok-ketok di muka pintu hatimu. Ia sangat menggoda kamu, kata Tuhan. Tetapi engkau harus bisa mengalahkannya. Saudara, apa arti kalimat ini? Tuhan sudah mengingatkan Kain, saudara. Kain, kalau engkau ada sesuatu masalah di dalam hatimu, selesaikan.
Kalau engkau ada kebencian, kemarahan, iri hati, bereskan. Ini ada bibit dosa, the seed of sin. Kalau engkau tidak bereskan, dia yang akan membunuh engkau. Saudara-saudara, sebenarnya Tuhan itu sudah baik kepada Kain, saudara. Mengingatkan Kain, mencegah Kain. Tetapi saudara lain, lihat, Kain tidak berespon kepada Tuhan di dalam ayat ini. Dia diam. Oh gitu ya Tuhan ya. Jadi saya harus bertobat ya Tuhan. Saya harus berhenti ya Tuhan. Tidak, saudara. Kain membulatkan hati. Saya harus membunuh Habel sebagai pesaing di dalam hidup saya. Saudara, hari ini kita juga belajar di dalam poin ini, saudara. Dosa itu seringkali terjadi tidak mendadak, saudara. Dosa itu seringkali muncul karena ada precondition. Dosa itu ada situasi yang mendukung munculnya dosa-dosa tindakan. Saudara, ketika Daud berzina dengan Batsyeba, Daud itu tidak menculik Batsyeba lalu diperkosa. Tidak. Diawali dengan melihat Batsyeba mandi. Itu bibit daripada dosa yang dibiarkan di dalam hidupnya Daud. Maka itulah akhirnya dosa melahirkan dosa. Jadi saudara belajar dari poin ini. Sebelum Kain membunuh Habel, Tuhan sudah mengingatkan, kamu harus menguasai dosa. Tapi Kain tidak berespon kepada Tuhan. Maka dia merencanakan pembunuhan kepada adiknya. Saudara-saudara, dosa pertama yang dilakukan manusia kepada sesama bukan mencuri, bukan berdusta, bukan merampok, bukan berzina, tapi adalah membunuh. Apa pentingnya poin ini, saudara? Apa dosa terbesar Kain kepada Tuhan di dalam bagian ini? Kain bukan sekedar membunuh Habel, tetapi Kain merampas hak Tuhan di dalam hidup seseorang. Yang boleh mematikan seseorang, hidup dan mati, itu adalah miliknya Tuhan. Tetapi Kain merampas hak itu dari Tuhan dan memakai itu untuk membunuh adiknya sendiri. Saudara lihat, orang yang memiliki problem with God, dia tidak ada perasaan takut kepada Tuhan. Dia berani mengambil apa yang menjadi hak Tuhan dan dia berani melakukan kejahatan yang besar di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya saudara, seorang pentafsir Alkitab Puritan yang bernama Matthew Henry di dalam tafsirannya mengatakan, Habel adalah martir pertama yang dicatat di dalam Alkitab. Habel adalah orang mati syahid pertama yang dicatat di dalam Alkitab kita. Orang kudus milik Tuhan yang mencintai Tuhan dibunuh oleh orang yang membenci Tuhan, dan orang itu adalah saudaranya sendiri. Jadi jangan heran di dalam hidup ini saudara lihat bagaimana anaknya Daud bunuh-bunuhan satu dengan yang lain. Saudara jangan heran bagaimana Yusuf hendak dibunuh oleh kakak-kakaknya sendiri. Saudara jangan heran Esau pun hendak membunuh Yakub. Dan saudara jangan kaget, zaman kita juga tidak berbeda. Ada papa bunuh anaknya sendiri. Ada saudara saling membunuh. Ada anak membunuh orang tuanya dan sebagainya. Itu semua dimulai dari Kain. Vertical sin is followed by horizontal sin. Saudara-saudara jangan meremehkan bagian ini. Inilah yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Maka bagian ini saudara, penulis kitab Kejadian bukan hanya berbicara, oh Kain membunuh Habel, selesai cerita sekolah minggu. Tidak. Penulis kitab Kejadian ini juga berbicara satu poin penting di dalam bagian ini, yaitu dia ingin menekankan eskalasi atau peningkatan dosa di dalam hidup manusia. Saudara, pasal 4 dengan pasal ketiga ada banyak kemiripan. Pasal ketiga Tuhan tanya kepada Adam, Adam di mana engkau? Pasal keempat Tuhan tanya kepada Kain, Kain di mana Habel? Pasal ketiga Tuhan berbicara tentang penghukuman, semak duri akan menjadi bagian dari hidupmu. Nanti kita lihat Tuhan menghukum Kain juga dengan cara yang sama.
Tetapi saudara, pasal keempat ini berbicara dosa itu semakin meningkat, semakin hebat di dalam hidupnya Kain, hidup manusia. Dari mana kita tahu? Dari apa yang dilakukan oleh Kain. Pasal ketiga, Adam dan Hawa ada dosa kepada Allah. Adam tidak bunuh Hawa, saudara. Kurang ajar ya lu istri gua ya. Gara-gara lu kita jatuh dalam dosa, lalu Hawa dibunuh oleh Adam. Tidak, saudara. Malah dua-duanya sembunyi telanjang. Tetapi saudara lihat pasal keempat. Bukan sekedar dosa kepada Tuhan, tapi adalah dosa kepada sesama. Kain membunuh saudaranya sendiri. Tanda kedua muncul di dalam penghukuman Tuhan. Tuhan menghukum Kain dengan satu hukuman yang tidak diberikan kepada Adam dan Hawa. Kalimat itu adalah terkutuklah engkau, ayat ke-11. Terkutuklah engkau. Saudara, Tuhan di dalam poin ini marah luar biasa kepada Kain. Kalimat ini tidak pernah Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa. Kalimat ini yang diberikan oleh Tuhan di dalam Kejadian 3 kepada iblis. Terkutuklah engkau. Tapi sekarang kalimat itu Tuhan berikan kepada Kain. Terkutuklah engkau. Saudara, inilah yang ingin ditekankan di dalam Kejadian pasal keempat. Dosa itu semakin escalate, semakin meningkat, semakin tajam, semakin tinggi. Dan nanti akan mencapai puncaknya di dalam pasal ke-6, saudara, nanti kalau sudah tiba di sana. Maka Allah melihat semua yang dilakukan umat manusia, semuanya ada kejahatan di mata Allah. Dan Tuhan menghajar manusia di dalam pasal ke-9 dengan air bah Nuh. Inilah message yang disampaikan di dalam Kejadian pasal ke-4. Satu keluarga yang sudah korup di dalam dosa, melahirkan keturunan yang korup di dalam Kain. Pasal ke-5, pasal ke-6, dan Tuhan menghukum seluruh kehidupan manusia. Saudara, apa yang kita pelajari di dalam poin kedua ini? Benih dosa, kalau tidak dimatikan, dia yang akan mematikan engkau. Ini kalimat daripada seorang teolog besar Puritan, John Owen. If you do not kill sin, it will kill you. Jika engkau tidak mau mematikan dosa selagi dia masih kecil, maka dosa itu yang akan mematikan dan membunuh engkau. Inilah saudara yang terjadi di dalam hidupnya Kain. Kain membiarkan benih-benih dosa mulai dari kebencian, kemarahan terus dipelihara. Tuhan sudah katakan stop, bertobat, berhenti. Tidak Tuhan, saya mau bunuh Kain. Itu ancaman buat saya. Saudara, akhirnya benar, Kain bawa Habel ke ladang, bukan untuk berternak, tapi dibunuh di ladang. Ini pembunuhan berencana, saudara. Pasal pembunuhan berencana muncul di dalam Kejadian pasal yang keempat. Dan Kain merencanakan ini dengan baik. Di ladang supaya tidak dilihat orang, di ladang supaya tidak ada yang menolong si Habel. Lalu dia bunuh. Dia pikir sudah selesai. Masalahku beres, penghalangku tidak ada lagi. Sekarang kalau aku ibadah kepada Tuhan, cuma seorang diri, pasti diterima oleh Tuhan. Siapa bilang? Saudara, kita masuk di dalam problem yang ketiga di dalam dirinya Kain. The problem of repentance. Tuhan itu baiknya luar biasa, saudara, kepada Kain. Tadi kita melihat Kain, mengapa mukamu marah, muram. Dosa sudah gedor-gedor di muka pintu, bertobat. Kain tidak mau bertobat. Kain berdosa. Sudah berdosa, Tuhan tanya lagi kepada Kain. Kain, di mana Habel adikmu itu? Saudara, kalimat ini artinya apa? Ini adalah ajakan Tuhan supaya Kain bertobat kepada Tuhan. Kain bukan sadar, oh Tuhan, saya sudah berdosa, saya sudah melanggar firman, saya sudah membunuh adikku Tuhan. Tidak, dia jawab dengan satu dusta kepada Tuhan. Aku tidak tahu. Saudara, inilah pertama kali lagi dicatat dalam Alkitab. Manusia pertama kali mencoba membohongi Tuhan. Kain tidak mikir, saudara. Tuhan kok mau ditipu? Oh, aku tidak tahu Tuhan. Emangnya aku penjaganya adikku?
Emangnya aku babysitternya adikku? Tidak tahu Tuhan. Saudara, kalimat ini mengindikasikan mestinya engkau yang jaga Habel Tuhan. Kok tanya saya? Di mana dia? Saya tidak tahu. Saudara, dia pikir Tuhan tidak tahu. Maka Tuhan sebenarnya mengatakan, darah adikmu dari tanah, berteriak meminta keadilan kepadaku. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Matthew Henry kembali mengatakan di dalam poin ini, Kain mencerminkan sifat daripada iblis yang adalah pembunuh dan pendusta. Di dalam perjanjian baru, saudara, Tuhan Yesus ketika berdebat dengan orang Farisi, Tuhan Yesus katakan, iblislah bapakmu. Dia adalah bapak segala dusta, karena dari awal dia adalah pembunuh. Ini yang Kain lakukan. Sudah membunuh Habel, berdusta, ngomong aku tidak tahu. Saudara lihat apa yang dilakukan Kain sangat cocok dengan karakter iblis, kata Tuhan Yesus. Maka saudara, Matthew Henry ngomong, Kain mencerminkan watak daripada si jahat, pembunuh dan pendusta di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, ini ajakan Tuhan untuk bertobat. Kain, di mana adikmu? Supaya Kain sadar dan mau bertobat. Tapi Kain menolak kembali undangan Tuhan. Saya merenungkan, saudara, di dalam hidup ini ada satu perjalanan yang berbahaya. Kita ini seperti orang berjalan di tepi jurang yang sempit, saudara. Kepreset sedikit kita jatuh ke jurang dan mungkin kita tidak bisa kembali lagi. Ada begitu banyak orang yang sudah salah jalan di dalam hidup dan sulit kembali kepada kebenaran dan mungkin tidak pernah kembali lagi kepada jalan yang benar. Termasuk salah satunya adalah Kain. Tuhan sudah mengajak dia, jangan lakukan itu, diabaikan. Tuhan sudah mengajak dia kembali bertobat, diabaikan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Thomas Watson, seorang Puritan, memberikan kepada kita satu kalimat yang penting. Di dalam hidup anak-anak Tuhan, di dalam hidup orang percaya, ada dua anugerah Tuhan yang penting yang harus kita pelihara. Faith and repentance. Iman dan pertobatan. Mengapa orang sulit untuk bertobat? Mengapa Kain sulit bertobat? Mengapa banyak orang diajak kembali kepada Tuhan sangat sulit luar biasa? Karena pertobatan itu sesuatu yang menyakitkan, saudara. Pertobatan itu melukai diri kita, sehingga banyak orang tidak mau bertobat. Kalau kita mau bertobat, kita harus menghadapi 6 unsur penting, kata Thomas Watson. Dan semua itu melukai hati kita. Pertama, dia mengatakan, orang yang mau bertobat dia harus memiliki sight for sin. Dia melihat dosa itu dengan jelas. Apa yang saya lakukan ini bersalah, dosa di mata Tuhan. Kedua, orang yang mau bertobat harus memiliki sorrow for sin, menyesalan terhadap dosa. Ketiga, orang yang mau bertobat harus melakukan confession of sin, pengakuan dosa yang dia lakukan. Keempat, Watson mengatakan orang yang mau bertobat harus memiliki the shame of sin, malu dan jijik dengan dosa yang dilakukan. Kelima, Watson mengatakan dia harus memiliki hatred for sin, dia benci dengan dosa. Baru yang keenam, turning from sin, berpaling dari dosa. Semua 6 ini melukai hati kita. Semua 6 langkah ini menyakitkan diri kita. Itulah sebabnya banyak orang tidak mau bertobat, termasuk Kain. Dan 6 unsur ini tidak ada di dalam diri seorang Kain. Dia tidak merasa bersalah, dia tidak pernah menyesali dosa, dia tidak pernah jijik dengan dosanya, dan dia tidak pernah berpaling kepada Tuhan. Itulah sebabnya Kain terhilang selama-lamanya. Hari ini saya berkata kepada engkau, jikalau Tuhan masih mengasihi saudara, melalui didikan, ajakan, teguran, kembalilah sebelum bertobat. Jangan keraskan hati seperti Kain, yang tetap hidup di dalam dosa, dan akhirnya hilang dari Tuhan
selama-lamanya. Saudara-saudara, inilah yang terjadi di dalam hidupnya Kain. Maka Tuhan menghukum Kain di dalam kehidupannya. Dia terhilang dari hadapan Tuhan. Dia terhilang dari bangsanya. Dia terhilang menjadi seorang pelarian dan penggembara di muka bumi ini. Saudara, banyak orang tanya, saudara, di dalam poin hukuman Tuhan. Kok Tuhan tidak hukum mati Kain? Dia sudah bunuh adiknya loh Tuhan. Kenapa kok Tuhan biarkan dia hidup panjang umur sampai punya banyak keturunan? Kok tidak dimatikan langsung saat itu? Saudara-saudara, ada banyak tafsiran macam-macam. Tetapi ada dua jawaban menurut saya yang tepat. Pertama, karena hukuman mati nanti baru Tuhan berikan setelah banjir Nuh. Setelah banjir Nuh, Tuhan berkata kepada Nuh, barang siapa menumpahkan darah sesamanya, maka darahnya akan ditumpahkan. Ini menjadi dasar hukuman mati bagi manusia dan penjahat. Kedua, saudara, mengapa Tuhan tidak menghukum mati Kain? Karena pada masa itu, semua orang itu adalah kerabat dekat keturunan Adam dan Hawa. Jadi kalau ada orang nanti membunuh Kain, nah ini keturunan Adam bunuh-bunuhan sendiri, saudara. Padahal Tuhan menginginkan manusia memenuhi bumi ini. Jadi saudara, mengapa Tuhan tidak membunuh Kain? Itu ada satu hikmat dari Tuhan, bukan berarti Kain tidak dihukum. Kain tersiksa hati nuraninya. Dia menjadi orang yang terbuang di sepanjang perjalanan hidupnya, terasingkan dari Tuhan dan sesamanya. Itu adalah hukuman bagi Kain sepanjang hidupnya. Saudara-saudara, memang di dalam bagian ini kita melihat Tuhan mengizinkan Kain masih umur panjang. Tetapi saudara, ayat 16 ditutup dengan satu kalimat. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan menetap di tanah Nod di sebelah timur Taman Eden. Kalimat ini menggambarkan manusia semakin jauh dari Tuhan, dan baik secara geografi maupun secara rohaninya. Ngerti maksudnya ya? Setelah Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, Alkitab mencatat mereka pergi ke daerah timur. Maka pasal keempat juga ditutup. Mereka atau Kain pergi menetap di daerah Nod sebelah timurnya Eden, lebih jauh lagi. Ini adalah satu simbolisasi manusia semakin jauh dari Tuhan. Saudara, inilah pelajaran penting yang kita pelajari dari hidup seorang Kain. Biarlah apa yang ada di dalam diri Kain tidak terjadi di dalam hidup kita. Jangan kita menjadi orang yang memiliki masalah dengan Tuhan. Jangan kita menjadi orang yang memelihara dosa di dalam hidup kita. Dan biarlah kita menjadi orang yang terbuka kepada pertobatan yang Tuhan berikan kepada kita. Amin, saudara. Mari kita tunduk kepala, kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan.